Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu majelis ta'lim sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah di pagi hari yang sejuk ini. Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji dan mengaji bersama-sama yang insyaallah bertema tentang zalim terhadap diri sendiri. Atas karunia dan segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita ke tempat yang mulia ini dan nikmat-nikmat lainnya yang Allah tidak henti-hentinya memberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, guru besar kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengaplikasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang ke-26 dari bulan Rabiul 1435 Hijriah. Dan kita masih dalam bulan Rabiul Awal. Tidak lupa kita mengenang sejarah bagaimana Rasulullah dilahirkan dan beliau juga hijrah pada bulan Rabiul Awal dan juga wafat pada bulan Rabiul Awal pada tanggal 12 Rabiul Awal dan semuanya pada Muslim. Maka pada aplikasinya nanti kita akan jelaskan kaitannya dengan kepribadian Rasulullah SAW dan bagaimana mengatasi atau menghindari kezaliman. Tema pada hari ini lebih spesifik kepada zalim terhadap diri sendiri, atau apakah kita sudah menzalimi atau apakah kita telah menzalimi diri kita. Pertama adalah arti zalim itu. Zalim itu apa? Zalim itu dari kata al-zulm. Al-zulm itu artinya gelap. Gelap ya. Seperti malam hari yang tidak ada cahaya atau lampu, maka itulah kezaliman. Di bahasa Arab, zalim itu artinya gelap. Dua, hitam. Jadi kehitam-hitaman itu artinya zalim. Hitam, ya, hitam. Warnanya ya, hitam. Awannya itu disebut dengan zalim, zulm. Kenapa? Karena orang yang melakukan kezaliman, kenapa ia gelap? Karena pada hari kiamat nanti ia tidak akan mendapatkan cahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqul zulma fa inna zulma zulmatun yawmal qiyamah." Hindarilah kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, jadi mungkin sekarang rumahnya terang-terang, ya lampunya 15 watt, 20 watt semuanya terang, rumahnya tidak pernah kegelapan, ya. Mati lampu pun punya cadangan ya, selain listrik dan lain-lainnya. Tapi ia melakukan kezaliman, maka nanti hari kiamat ia tidak memiliki cahaya. Ya. Lampu-lampu yang di rumah gak bisa dibawa di kiamat nanti ya. Nyalain sendiri biar terang. Cahaya inilah adalah amal saleh. Amal
Kenapa orang yang melakukan zalim itu juga hitam? Tadi katanya zalim itu hitam, ya. Karena orang-orang yang melakukan kezaliman itu mukanya akan hitam. Walaupun di dunia mukanya sangat putih. Ya, mukanya putih ya, belum lagi dikasih pemutih, operasi plastik dan lain-lainnya, ya. Sehingga yang dulunya tidak putih sekarang putih bisa dibikin ya dengan alat yang canggih. Bahkan yang putih pengen lebih putih lagi, bisa biar putihnya 100%. Maka orang-orang yang memiliki muka yang putih tapi ia melakukan kezaliman, itu mukanya akan hitam. Ya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Jadi hari kiamat muka ada yang putih, ada yang hitam. Yang hitam adalah orang yang kufur, yang melakukan kezaliman. Yang putih adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan pernah merasa diri kita saya paling putih atau paling cantik, ya. Karena kecantikan dan putih itu di dunia kita miliki di dunia, tanpa melakukan amal baik itu akan menjadikan muka kita menjadi hitam. Alhamdulillah. Ya, kira-kira kalau di akhirat mukanya jadi hitam, dikenali nggak sama suaminya? Oh, siapa kamu? Jadi kita tinggalkan kezaliman tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga, arti zalim. Ini adalah sebenarnya arti istilah. Tadi secara bahasa istilahi dan juga arti secara bahasa juga sebenarnya adalah menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Syai'i fi ghairi mawdi'i. Itu namanya zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Naruh piring bukan di tempat piring. Ini zalim dalam bahasa Arab. Buang sampah bukan di tempat sampah. Nah, itu namanya zalim. Ya. Apalagi musim banjir, ya. Ketika banjir semuanya ngeluh, wah ini kiriman dari Depok, ya. Padahal bukan semata-mata kiriman dari Depok atau hujan yang deras di Depok, tapi juga ulah manusia, yaitu membuang sampah sembarangan. Ya, so. Ya. Baik, Pak Ustadz, saya ingin tahu zalim itu jadi apa intinya? Zalim itu intinya dalam dua kata yang singkat adalah seluruh dosa. Itu definisi secara istilah. Jadi seluruh dosa itu adalah kezaliman. Karena ketika saya melakukan dosa, maka saya sebenarnya telah menempatkan sesuatu pada bukan tempat. Jadi definisi zalim adalah seluruh dosa. Itu namanya zalim. Nanti kita akan detailkan. Nah, zalim ini ada dua. Yang pertama adalah zalim kepada, saya jadi nomorkan satu, jadi nomor pertama, zalim kepada manusia, zalim kepada orang lain, itu namanya zalim yang pertama.
mencaci orang, menggosip orang, ini adalah zalim kepada manusia. Baik, yang kedua adalah zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri. Dan sebenarnya zalim kepada orang lain adalah zalim kepada diri sendiri. Kita jelaskan. Baik. Jadi yang nomor 2, zalim kepada diri sendiri. Yang paling besar adalah, apakah zalim yang paling besar kepada diri sendiri? Yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, syirik bukan bahasa Betawi ya. Kamu syirik banget ya, saya punya rumah baru. Tapi syirik ini adalah menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bighulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Ya, keamanan gimana Ustaz? Saya tinggal di sini di Mutiara ini aman-aman saja. Keamanan bukan di dunia tapi di akhirat. Ya. Dapatkan keamanan dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, melalui perantaraan malaikat-malaikat yang menyiksa, nanti akan menyiksa manusia karena dosa. Jadi selamat, keamanan dari siksa Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman adalah orang yang aman dari siksaan Allah dan orang yang mendapatkan hidayah. Turun ayat ini sahabat pada komplain. Surat Al-An'am ayatnya saya tidak ingat ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini paling bawah. Ya. Nah, para sahabat komplain atau mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu ya, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, siapakah di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Ya, karena para sahabat merasa semua orang zalim kepada dia. Ya, siapa sih yang suci? Bahasa kitanya enggak ada orang suci. Semua orang melakukan kesalahan, bahkan dia kiai atau orang panutan pun ia tidak luput dari dosa. Maka Rasulullah menjelaskan, alam tasma'u ma qala al-'abdu salih libni, tidakkah engkau dengarkan, tidakkah engkau tahu yang dikatakan hamba saleh kepada anaknya, itu Luqman kepada anak. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ya, dalam surah Luqman. Jadi wasiat pertama Luqman yang diberikan atau yang diarahkan kepada anaknya, wahai anak, jangan kau syirik. Ya, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi dalam surah Luqman ya, dalam halaman yang kedua dalam surah Luqman, iya, dijelaskan bahwa
wahai anakku, jangan kau syirik, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Itu wasiat orang tua kepada anaknya, ya. Sebelum wasiat lain, sebelum arahan lain, ya, kamu kalau sudah gede, ya, harus jadi orang. Kamu kalau sudah gede harus mandiri, ya. Kamu kalau sudah gede harus punya rumah sendiri, gitu ya. Tidak. Luqman pertama kali yang dikatakan kepada anaknya adalah jangan syirik pada Allah. Jadi nggak ditanyakan nanti kalau kamu besar. Sehingga wasiat Luqman ini jadi disertasi, karena mengandung, ya, banyak orang yang membahas tentang Luqman, skripsi, kemudian tesis. Karena Luqman memberikan pendidikan yang Qur'ani. Orang tua itu mendidiknya adalah dasar-dasar akidah, ya. Kalau masalah dunia, insya Allah ngikut. Kalau kita terlalu waduh nanti anak saya gimana, dia sekolahnya di mana, nanti kerjanya apa, terus kalau sudah kerja dapat jodohnya gimana, tinggalnya di mana, rumahnya enak apa enggak, ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa Luqman tidak masuk. Yang pertama adalah jangan syirik. Habis jangan syirik, berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tua beda agama, beda keyakinan. Ya, kemudian muraqabatullah. Selalu menghadirkan Allah dalam setiap gerak-gerik. Kemudian sholat, nah, itu adalah dasar-dasar. Kemudian setelah itu jangan kau sombong. Itu dasar-dasar pendidikan, ya. Jadi sebelum yang lainnya, hal itulah yang ditanamkan kepada. Baik, jadi kezaliman kepada diri sendiri yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ada yang tanya, mana dalilnya Pak Ustaz? Ya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 54 yang menunjukkan syirik itu adalah zalim kepada diri sendiri. Ya. Allah berfirman, wa qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum walamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Ya kan? Jadi ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaum, sesungguhnya kalian zalim kepada diri kalian. Bagaimana zalim kepada diri kalian? Yaitu kalian mengambil anak sapi sebagai sesembahan. Ya. Jadi zalim kepada diri sendiri yang paling besar adalah syirik. Bagaimanakah syirik bentuknya? Ya, ini berkaitan dengan tauhid, ya. Intinya segala sesuatu yang diibadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya syirik. Meminta kepada berhala, kemudian meminta kepada orang pintar. Ya, enggak Pak Ustaz, saya rajin ke masjid, ya, tapi habis ke masjid setiap minggu pergi ke Mbah Fulan minta ramalan dari. Nah, itu enggak boleh. Ada orang yang seperti itu, ya, rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin sholat, tapi minta juga kepada yang lain. Maka apa bedanya orang ini dengan orang musyrikin dulu? Orang musyrikin juga begitu. Ya. Kalau ditanya siapa Tuhannya? Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Tapi habis itu dia bikin apa? Dia bikin berhala-berhala. Ada yang pakai batu, ada yang pakai makanan sama seperti kita, sesajen, dia sembah. Ya. Kalau yang dari makanan dia sembah sejam, ya, habis penyembahan lapar dimakan. Nah, mereka mengatakan
sembahan-sembahan ini kami tidak sembah kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini penting saya sampaikan karena banyak orang yang mengatakan, oh nggak apa-apa. Nah kamu gimana? Iya kan kita ini begini caranya, tapi kita minta kepada Allah. Maksudnya Pak Ustaz, contoh. Dulu ada di El Sinta atau yang lainnya di TV. Di bulan ini, bulan Maulud, ada beberapa banyak orang menuju pantai selatan. Saya nggak tahu itu pantainya, tapi ada di TV. Pada bulan Maulud. Kemudian di pantai ini ya, mereka mandi bareng, laki perempuan campur. Nah, kemudian ya dicampur ya, itu dosa. Jelas kelihatan auratnya walaupun pakai anduk tapi kelihatan auratnya ya. Kemudian setelah ditanya, setelah mereka melakukan itu ditanya, ngapain sih mandi malam-malam gitu ya pada bulan Maulud? Kata mereka, kami memintanya kepada Allah. Kami melakukan ini agar kami dibuang sialnya. Tapi kami minta kepada Allah. Bisa nggak kayak gitu? Enggak bisa. Jadi segala ritual atau ibadah yang dilakukan tidak ada tuntunannya, itu bisa menjadi syirik, atau bahkan itu syirik sendiri. Ya, jadi nggak ada tuntunan. Ya, siapa yang mengajarkan mandi ketika malam di bulan Maulud? Ya, setelah itu dapat dibuang sialnya, nggak ada. Walaupun ia mengatakan saya melakukan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi karena itu adalah tidak diajarkan. Dan itu adalah perantara. Sekilas mungkin itu perantara, tapi itu adalah kesyirikan. Ya, itu adalah kesyirikan. Itu ya. Jadi nggak ada lagi satu perkataan yang mengatakan bahwa ya kalau mau ketemu presiden aja pakai perantaraan ya. Justru kalau kita minta kepada Allah, mintalah kepada Allah secara langsung. Ya, jangan pakai perantara. Ya, tidak menggunakan perantara. Ya, kalau kita menggunakan perantara, berhala-berhala, atau itu mandi, atau itu sesajen, maka itu adalah syirik. Jadi yang pertama syirik ya mungkin enggak Pak Ustaz, saya nggak pernah itu mandi bulan Maulud atau mandi kembang gitu. Ya apa mandi kembang? Biar mengusir sial. Ya, ada yang juga yang baru beli motor baru dimandiin kembang. Katanya supaya buang sial. Di situ tabrakan. Jadi itu adalah syiriknya. Alhamdulillah kalau memang sudah tidak menyembah berhala dan tidak datang kepada orang-orang dukun, ya, orang pintar. Ada satu syirik yang itu adalah syirik yang tidak nampak. Apa itu? Yaitu riya. Ya, riya atau ingin didengar, ingin dilihat orang. Nah, ini juga termasuk syirik. Ini bahaya nih. Jadi kalau kita punya riya, maka bergegaslah kita, atau kita melakukan riya, bergegas kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Tadinya niatnya ikhlas, ya. Tiba-tiba di tengah jalan setan menggoda. Ya. Kenapa kamu ngaji? Kata setan, udah rajinin aja ngajinya. Biar nanti kalau ditanya, kalau orang melihat, kamu pasti dibilang rajin ngaji. Jadi riya, ya. Jadi setan menggoda dan ia dikalahkan oleh setan. Setiap kali setiap kali ia mau ngaji, dalam hatinya, lihat nih saya, ya. Biar saya, ya, dibilang orang ngaji.
Jadi ria itu hanya yang mengetahui hanya dirinya, enggak ada yang tahu. Atau orang yang sedekah, ya, ria ingin lihat orang, ya, maka ia menampakkan, nih lihat uang saya banyak nih, saya sedekah. Coba kalau bisa dipoto ya, di zoom 16 kali, ya, biar kelihatan itu uang saya bukan yang biru tapi merah semua, ya. Kecuali uang cepean boleh. Merahnya itu 100.000 semua. Ya, itu adalah ria, ya. Juga termasuk ria adalah sum'ah, ingin didengar, ya. Sudah kita bahas masalah haji, ya. Jadi kalau pulang haji ingin disebut Pak Haji, ingin disebut Bu Haji, ya, dengan ada perasaan, ya, kalau nggak disebut Pak Haji marah. Kamu kok nggak nemu saya Pak Haji, ya? Saya ini udah haji, maka dia ingin sum'ah, ya. Sum'ah dengan ria itu adalah berkaitan, ya. Ria ingin dilihat orang, sum'ah ingin didengar. Ya, jadi ini pembahasan masalah syirik panjang, ya, kita ringkaskan. Jadi zalim yang paling besar kepada diri manusia adalah syirik. Setelahnya, jadi yang paling besar syirik, setelahnya apa Ustaz? Setelahnya adalah seluruh maksiat, al-ma'asi. Misalnya hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah ditanyakan ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar, Rasulullah menjawab an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Itu yang pertama, engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal Allah menciptakan kau. Tadi kita sudah jelaskan. Yang kedua kata Rasulullah, antaqtula waladak khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anak engkau karena engkau takut anak itu makan sama kamu, ya. Nah, ini sudah kita lihat kasusnya, ya. Jadi anaknya dibunuh atau dijual, kenapa? Karena takut. Ya, karena takut nanti nggak bisa dikasih makan, atau karena takut nanti makanannya berkurang. Jadi ia bunuh anak. Ya, kalau sekarang dijual, ya, bahkan setahun yang lalu atau lebih, ya, ada yang jual bayi di toko bagus, ya, harganya sekian 2 juta, silahkan pick up, ya, ambil. Nah, itu dosa besar dan itu zalim kepada diri. Orang susah nyari punya anak, ini udah punya anak, jualin anaknya, ya. La haula wala quwwata illa billah. Jangan sampai, ya, kita punya anak kita jual anak kita. Yang ketiga kata Rasulullah, antuzaniyata halilata jarik. Subhanallah, ini udah banyak nih di akhir zaman, nih. Ya. Menyembah berhala dari zaman dahulu, membunuh anak karena takut, ya, sudah banyak sekarang. Karena takut tidak makan atau karena takut makanannya nanti berkurang, ya. Kalau saya punya anak nanti saya nggak bisa makan. Itu orang tua nggak punya hati. Yang ketiga kata Rasulullah, dosa yang paling besar yaitu zalim kepada diri sendiri, yaitu engkau menzinahi istri tetangga. Nah, kok begini sabdanya, ya, kita renungi aja. Oh iya, benar juga. Perselingkuhan, ya. Ternyata terjadi dengan atau kepada atau dilakukan oleh orang dekat, ya. Jadi kata Rasulullah, termasuk dosa besar dan itu dosa ini adalah zalim kepada diri sendiri, yaitu engkau menzinai istri tetangga. Ya. Suaminya lagi dinas, akhirnya istrinya nyapu,
Yang ini laki-laki udah punya istri, tapi istrinya lagi pergi. Akhirnya ya lama-lama digodain melakukan zina. Dekat tetanggaan. Nah ini adalah zalim kepada diri sendiri. Jadi nanti kita kembangkan ya. Jadi yang pertama adalah syukurullah, yang kedua maksiat dengan segala jenisnya, bentuknya, perbuatan yang haram, ya, itu termasuk zalim kepada diri sendiri. Misalnya maksud bagaimana? Misalnya minum khamr. Orang yang minum khamr, yang memabukkan itu, dia telah menzalimi dirinya. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia akal, ya. Dia minum khamr, jadinya bagaimana? Hilang akal. Bukan hilang lagi akalnya, mati. Malam tahun baru kemarin ratusan pemuda-pemudi atau yang sudah dewasa ya, mati gara-gara minum oplosan ya gitu ya. Minum alkohol oplosan, minuman oplosan ya. Pakai spiritus sama Bonrex. Biar murah. Jadi orang yang meminum khamr itu ia menzalimi dirinya karena akalnya ia hilangkan. Tubuhnya ia lukai, yang narkoba juga begitu ya. Semoga anak-anak kita, saudara kita terbebas dari hal-hal seperti itu. Ya, karena banyak yang saya pernah melihat orang yang narkoba, kasihan gitu hidupnya ya, kasihan, menderita. Orang yang kena HIV itu dia kena AIDS, dia harus meminum obat seumur hidupnya. Dan harus menikah dengan orang yang kena AIDS juga. Kalau enggak ya akan menulari. La haula wala quwwata. Dan ketika anaknya lahir harus disesat. Karena kalau keluar dari jalan tersebut maka akan terkena virus tersebut. Jadi menderita. Karena kenapa? Karena dia zalim kepada dia. Juga mencuri misalnya, mencuri juga sama. Mencuri bukannya zalim kepada orangnya, tapi zalim kepada dirinya juga. Kenapa? Karena ketika orang mencuri, ia menjadikan orang menjadi takut, ya, karena dia terkenal dengan orang yang selalu membuat kerusuhan, mencuri, maling. Maka ia telah menjadikan dirinya buruk di pandangan manusia. Itu zalim kepada dirinya. Ya. Jadi kalau orang melakukan maling, itu akan berdampak kepada dirinya. Itu yang maksud dengan zalim kepada dirinya. Ya. Jadi dosa-dosa itu, semua dosa itu adalah kezaliman. Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, kenapa dikeluarkan dari surga? Gara-gara makan buah khuldi. Padahal cuma buah. Kenapa? Karena Allah memang perintahkan untuk tidak mendekati buah tersebut. Karena Allah memerintahkan untuk tidak mendekati buah tersebut.
Berarti, jadi yang pertama syirik, yang kedua maksiat dan melakukan yang haram, maka termasuk dalam zalim terhadap diri sendiri adalah meninggalkan yang diperintahkan Allah. Jadi yang diperintahkan begini, dia malah sebalik. Itu zalim kepada diri sendiri. Gak mau sholat, kenapa gak mau sholat? Harus. Gak mau zakat, kenapa gak mau zakat? Karena pelit, karena gak mau ngeluarin harta. Jadi ia meninggalkan yang diwajibkan, maka itu adalah zalim kepada diri. Punya banyak harta tapi gak pernah dizakatkan. Bagaimana hartanya? Panas. Punya rumah gede tapi nggak pernah disolatkan, ya, tidak pernah dijadikan tempat solat. Bagaimana rasanya? Gersang. Saya pernah masuk rumah. Rumah ini keluarga terdiri dari fulan, rumahnya gede. Tapi saya keluarganya nggak pernah solat, seluruhnya nggak pernah solat. Apa yang saya rasakan? Hawanya itu nyesek, ya, padahal musim hujan. Nyesek, anyep, pokoknya nggak enak. Jadi itu yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri. Karena kalau kita tidak sholat, ya, maka sebenarnya kita menjauhi cahaya itu. Cahaya Allah yang tadi kita jelaskan, maka kita sebenarnya masuk dalam kegelapan. Masuk dalam kegelapan. Jadi setiap perintah Allah Subhanahu wa taala apabila ditinggalkan, maka itu zalim kepada diri kita sendiri. Kalau kita tinggalkan, ya, punya anak perempuan tapi nggak pakai jilbab, ditanya kenapa nak nggak pakai jilbab? Gerah bu. Emang kalau pakai jilbab jadi gerah? Enggak menutup auratnya, ya. Justru ketika ia meninggalkan perintah itu sebenarnya ia zalim kepada dirinya. Buktinya orang yang diperkosa, perempuan yang diperkosa apabila disurvei lebih banyak atau bahkan semuanya adalah orang atau perempuan yang tidak menutup auratnya. Ya, gimana laki-laki matanya nggak melotot? Kalau rambutnya diurai, kemudian auratnya diumbar, berbeda kalau ia memakai hijab. Orang justru akan menjadi segar. Ya, jadi orang yang tidak memakai hijab itu adalah orang yang zalim kepadanya, karena jelas ia akan menganiaya dirinya dan batinnya akan bergejolak. Ya, karena perempuan pada dasarnya adalah menutup aurat, menutup. Ibu-ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala, jadi meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu nanti bisa dikembangkan dalam pertanyaan. Sekarang dalam Al-Qur'an dalam surat Fatir ayat 32 Allah menjelaskan, gimana nih kalau saya zalim? ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. Jadi orang-orang yang kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih. Jadi tipe umat itu ada 3. Dalam Al-Quran jelaskan
Yang pertama adalah zalimun li nafsihi, adalah orang yang zalim kepada dirinya. Ini tema kita. Yang kedua adalah muqtasid, orang yang tengah-tengah. Tengah-tengah gimana Ustaz? Muqtasid tengah-tengah. Iqtisad. Iqtisad itu artinya hemat, tengah-tengah. Jadi tengah-tengah. Yang ketiga, sabiqum bil khairat, adalah orang-orang yang membawa banyak kebaikan. Jadi ada tiga. Yang pertama, orang yang zalim kepada dirinya. Yang kedua, orang yang tengah-tengah. Yang ketiga, orang-orang yang sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Tiga. Ulama mengatakan bahwa orang yang zalim kepada dirinya adalah orang yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Ya. Kalau yang tengah-tengah, maksudnya tengah-tengah adalah, jadi kalau orang yang zalim kepada dirinya, keburukannya lebih baik daripada kebaikan. Kalau orang yang tengah-tengah muqtasid, orang yang keburukannya sama dengan kebaikan, sama 50-50. Iya. Kalau orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan, yaitu orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Ya, nomor 3 yang paling bagus. Jadi kalau orang yang zalim kepada dirinya, itu artinya dosanya lebih banyak. Ya, sholatnya cuma fardu doang, ya, maksiatnya banyak. Atau sholatnya jarang, maksiatnya lebih banyak. Sholat rajin, korupsi jalan. Nah ini juga sama, ditimbang nanti. Jadi kalau misalnya keburukan itu lebih banyak, maka itu termasuk dalam golongan zalimun li nafsi. Kalau tengah-tengah, muqtasid. Kalau sabiqul khairat, berarti kebaikannya lebih banyak. Nanti kan ada timbangan. Nanti di akhirat semua amalan ditimbang. Baik. Oleh sebab itu kita ingin agar kita menjadi yang sabiqun bil khairat. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan pada majelis yang mulia ini, karena berkaitan dengan keadaan yang sebentar lagi kita akan hadapi, dan juga berkaitan dengan bulan Maulud, ya, bulan di mana Rasulullah dilahirkan. Termasuk zalim kepada diri sendiri, yang perlu saya sampaikan adalah menyia-nyiakan amanah. Amanah, ya. Apa kaitannya, Pak Ustaz? Jelas kaitan. Bagaimana itu? Karena kalau orang mengemban amanah, ia menjalankan amanah, maka ia adalah orang yang adil, orang yang baik. Sebaliknya kalau orang yang menyia-nyiakan amanah, maka dia adalah orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Maksudnya dulu sebelum dijabat, sumpah pegang Al-Quran, demi Allah saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Ya, orang menyaksikan semua. Ya, dia bersumpah, ya. 6 bulan masih oke, setahun udah mulai, 2 tahun korupsi, 3 tahun banyak lagi, 4 tahun tangkap KPK. Ya, jadi amanah itu adalah hal yang harus dijaga. Karena Rasulullah sejak kecil, ini ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih sifat yang paling menonjol pada Rasulullah sebelum beliau menjadi nabi?
Ya, karena kita harus meyakini bahwa Rasul itu adalah orang yang paling baik sebelum menjadi nabi ataupun sesudahnya. Itu harus kita pelajari dan kita yakini. Ya. Jadi tidak punya anggapan gimana sih Rasul dulu. Oh, Rasul dulu orangnya biasa-biasa aja. Ya, kayak remaja zaman sekarang lah. Alhamdulillah. Tidak pernah seperti itu. Kalau sekarang kan banyak tuh ya. Mantan preman jadi kiai. Banyak. Sekarang jadi panutan, dulunya preman, pernah dimasukin penjara, ya, pernah narkoba, sekarang jadi panutan. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah seperti itu. Karena Rasulullah sejak kecil sudah memiliki sifat yang baik. Di antaranya adalah al-amanah, al-amin. Gimana sih Pak Ustaz? Begini kisah. Ketika itu orang-orang Quraisy mereka sedang berkumpul di depan Ka'bah. Ka'bah mau direnovasi ya, karena sudah lama, bangunan lama sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka setiap orang ini mengajukan, kata satu, saya mau fulan jadi orang yang merenovasi. Mungkin kita bingung, merenovasi aja kok jadi rebutan. Jawabannya adalah orang yang merenovasi Ka'bah itu adalah orang pilihan, bukan sembarangan ya. Kalau kita orang merenovasi masjid itu adalah tukang ataupun kuli gitu ya. Wah, si fulan aja. Tapi dulu yang merenovasi Ka'bah itu adalah orang pilihan. Hingga setiap suku dari Quraisy ini mereka berselisih pendapat ya. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW ketika itu masih remaja, masih kecil, masuk ke Masjidil Haram dan mereka tertuju kepada Nabi Muhammad. Maka mereka menanyakan, siapa anak ini? Maka ada yang menjawab, dia adalah Muhammad. Siapa Muhammad? Ibn Abdullah. Siapa Ibn Abdullah? Ibn Abdul Muttalib. Bagaimana ya? Ia adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka ketika itu juga tanpa perselisihan Nabi Muhammad ditarik sebagai orang yang merenovasi Ka'bah. Jadi begitulah beliau Rasulullah SAW, juga sifat-sifat lainnya, sedikit kejujurannya. Ada yang kejujuran, kemudian al-amin, amanah, kesabaran dan rasa malu yang dimiliki Rasulullah adalah sifat-sifat yang sangat terkenal sebelum beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul alaihi salatu wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu meninggalkan kezaliman. Jadi zalim itu ringkasnya adalah seluruh dosa, dan yang terbesar adalah syirik kepada Allah. Yang kedua adalah maksiat, meninggalkan keharaman, yang melakukan yang haram, dan yang ketiga adalah meninggalkan yang wajib dengan segala bentuk dan contoh-contohnya. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan di jalannya dan kita tidak termasuk orang-orang yang zalim kepada diri kita sendiri, juga kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.